Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Reni Aminatur Rahmani dengan NIM 190604008. Izinkan saya di sini untuk memaparkan isi skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi sifat-sifat cahaya kelas 4 sekolah dasar. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan ialah suatu proses yang dijalani dengan terencana untuk meningkatkan keilmuan seseorang dan mengembangkan potensi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai salah satunya adalah kemampuan pemahaman konsep yang baik. Untuk mempelajari materi, peserta didik dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai materi itu sendiri. Oleh karena itu, peserta didik tidak hanya hafal tetapi benar-benar paham dengan apa yang dipelajarinya. Akan tetapi, siswa kurang mampu mengaitkan konsep-konsep IPA yang dipelajari dengan kegiatan kehidupan sehari-hari, dan pada umumnya siswa belajar dengan menghafal konsep-konsep tersebut, bukan belajar untuk mengerti konsep tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru yang baik harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan akan terwujud apabila guru menggunakan model pembelajaran yang tepat dan relevan dengan materi IPA yang akan diajarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti memilih model pembelajaran yang dianggap mampu untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Untuk rumusan masalah pada penelitian itu, yaitu yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model CTL? Yang kedua, bagaimana kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model CTL? Yang ketiga, bagaimana kesulitan yang dihadapi guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi sifat-sifat cahaya menggunakan model CTL? Untuk tujuan penelitian, yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya kelas 4 dengan model pembelajaran CTL. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian mixed method. Dengan desain penelitian yaitu sequential explanatory design. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh metode kualitatif sebagai data pendukungnya. Untuk subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 sekolah dasar, yaitu sebanyak 30 siswa. Untuk lokasi penelitiannya di SDN 2 Pasir Pogor dan instrumen penelitian yaitu tes dan non-tes. Untuk pengolahan data kuantitatif diolah dengan menggunakan statistika inferensial menggunakan SPSS. Dan data kualitatif diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Hasil dari penelitian ini berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis deskriptif terlihat perolehan nilai rata-rata 66,5 pada pretest dengan nilai terendah yaitu 40 dan nilai tertinggi yaitu 86. Sedangkan perolehan pada nilai rata-rata post-test yaitu 87,3 dengan nilai terendah adalah 66 dan nilai tertinggi adalah 100. Dari hasil analisis deskriptif, terdapat perbedaan pada rata-rata nilai pretest dan posttest dengan selisih 20,8. Kemudian untuk uji normalitas, berdasarkan pada tabel 4.3 hasil uji normalitas pada kolom Kolmogorov diketahui sig dari nilai pretest 0,015 dan nilai sig posttest 0,016. Baik nilai
pretest maupun nilai posttest keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kedua data berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas. Berdasarkan pada tabel 4.4, hasil uji homogenitas dapat terlihat bahwa nilai sig base of mean adalah 0,873, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data dinyatakan homogen. Hipotesis yang berlaku adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, terdapat persamaan variansi tes antara post-test dan pre-test. Setelah dilakukan uji homogenitas, dilanjutkan dengan uji beda rata-rata. Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji beda rata-rata pre-test dan post-test dapat terlihat dari sig adalah 0,000, lebih kecil nilainya dari 0,05. Dengan demikian, maka dinyatakan perbedaan rata-rata nilai pre-test dan post-test. Hipotesis berlaku H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 setelah menggunakan model pembelajaran CTL. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, berdasarkan hasil observasi dan analisis angket, dapat disimpulkan bahwa siswa masih kesulitan pada indikator menyatakan ulang konsep, di mana siswa mengalami kesulitan dalam menyampaikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara guru, siswa mengalami kesulitan dalam indikator menyatakan ulang konsep dikarenakan kosakata yang digunakan siswa sangat mirip dengan sumber bacaan, serta ketika bertanya, kosakata yang digunakan siswa sangat singkat dan sederhana. Namun, siswa merasa puas dan tertarik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Hampir seluruh siswa memberikan respon yang positif dengan diterapkannya model pembelajaran CTL. Hal ini terlihat berdasarkan analisis angket siswa memberikan respon yang positif terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran CTL. Hampir semua siswa antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model CTL, berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran sangat baik karena guru menerapkan sintak dari model pembelajaran CTL secara berurutan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil wawancara, guru mengalami kesulitan dalam waktu pembelajaran yang tidak cukup banyak dan kesulitan dalam mengkondisikan kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.